Kalau di Surabaya tuh bukan pagi siang malam tapi siang. Pacar dapat nggak mas? Waktu itu Itu kenangan indah yang nggak perlu diulang. jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap warna marun lah. Ampun Bang Jago. Halo semuanya. Halo penggemar Siskal TV yang ada di rumah. Halo Tara. Halo Riko, gimana Udah nih lama kabarnya? nih. Baik. Udah lama ya kita nggak ketemu. Wah, lama banget kayaknya. Bulan Udah. sih Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan gitu. Kayaknya 2020 rasanya cuma sampai Februari deh kok. Waduh, iya ya. Kangen Siskal nggak sih? Kangen Siskal nggak sih? Ih kangen banget dong pastinya. Udah lama banget nggak main ke MP, lama banget nggak chance di koridor juga. Kangen kegiatan-kegiatan di Siskal ya nggak Tar? Bener banget. Tapi tenang aja karena di kali ini kekangenan kita sama Siskal bakal terobatin banget sih kok. Bener Tar. Tapi Tar, bentar dulu ya. Kita Apa? udah ngomong-ngomong panjang lebar tapi belum perkenalan nih. Oh iya Kalau bener. kenalan dulu. Oke boleh. Dari aku dulu ya. Ya. Halo teman-teman penggemar Siskal TV di rumah. Kenalin aku Enrico dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi 10 November angkatan 2018. Nah, sekarang kamu Tar. Oke, halo semuanya penggemar Siskal TV. Kenalin dulu, nama aku Katrina Detiara Medina, bisa dipanggil Tara. Aku juga dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi 10 November Surabaya angkatan 2018. Wih, dipanggil Tara nih ya. Ya, panggil Tara aja biar gampang. Ya nih Tar, kita berdua ngomong-ngomong ini mau ngapain nih? Kok ada forum di Zoom nih? Ngapain nih? Kita sebenarnya mau menjadi MC suatu acara, dan ini acara ini keren banget. Jangan lupa nih, udah kelihatan nggak sih di background kita? Nih. Ngoceh Siskal TV. Nah, Ngoceh itu apa sih Tar sebenarnya? ngoceh ini mungkin banyak banget ya yang belum tahu nih. Buat yang belum tahu ngoceh itu apa, jadi ngoceh itu adalah ngobrol, cangkruk, dan ngeteh. Ini aku juga udah nyiapin teh nih biar udah pas sama Aduh, acaranya. no endorse ya. Oh no endorse ya, iya sepurane. Nah, jadi di ngoceh ini tuh sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai aja sih. Namanya juga udah ngobrol, udah cangkruk, ngeteh. Cuman ngoceh kali ini tuh beda sama ngoceh yang sebelumnya kok. Kenapa tuh Tar? Nah, jadi buat yang baru tahu nih, Siskal itu punya channel YouTube, namanya itu Siskal TV, dan ngoceh itu adalah salah satu bagiannya, kayak gitu. Ya. Nah, kalau ngoceh sebelumnya tuh kita melaksanakannya offline kok. Wah, sayang banget ya. Sekarang kita Tapi nggak apa-apa, karena kita juga tetap harus jaga kesehatan, karena emang sedang terjadi pandemi kan di negeri ini. Jadi kita lagi bersama-sama social distancing. Ya semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa segera kembali berkegiatan seperti semula di kampus. amin. Kampus kan. Nah, di sesi kita hari ini kita ada ngundang narasumber yang keren nih Tar. Banget sih. Banget keren kan? Pasti anak-anak Siskal udah tahu nih siapa yang bakal kita undang di ngoceh episode pertama ini. Siapa tuh Tar? Kira-kira? Nah, yang pertama nih, halo Mas Rizky Espandiari. Halo Tara. Halo Mas, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, nih lagi kurang enak badan sih, tapi selalu semangat terus buat ngoceh ini. Mantap banget Mas. Gas. Gaspol. Dan Gas. selanjutnya nih ada Mas Aditya Prayuda. Halo, apa kabar Mas? Halo Tara. Halo Mas. Selalu sehat, selalu baik-baik saja selama WFH ini. Memang agak sedikit ngantuk, tapi untuk ngoceh selalu siap sedia lah. Ngoceh Siskal TV. Narasumber kita dua-duanya nih, gokil banget dah. Oh iya kok,
katanya sih kok, kalau kata orang-orang tuh tak kenal tuh maka tak sayang kok. Waduh, gimana kalau kenalan dulu nih mas-mas narasumber kita yang keren. Mungkin bisa langsung deh ya perkenalan dari narasumbernya nih. Mungkin dari Mas Rizky mau duluan. Oke, aku dulu kali ya, kenalan dulu ya, karena biasanya aku lebih terkenal daripada Mas Adit. Waduh, pintar nih. Bukan saya ngomong ya, Mas. Oke, ya perkenalkan ya, namaku Rizky Asfandiari, biasa dipanggil Iki, dari angkatan 2017. Di sini di kepengurusan sekarang aku jadi wakil ketua himpunan internal. Gitu. Mantap Paling banget. kenal ya mas. Mantap. Terus Mas Monggo, Adit monggo. gimana nih mas? Oh, giliran aku ya? Oke, perkenalkan teman-teman. Aku Aditya Prayuda. Di Mas Siskal sekarang aku diamanai sebagai wakil ketua himpunan, sama seperti Mas Iki, cuma lebih keren. Wakil ketua himpunan eksternal. Gitu, teman-teman. Saya juga dari 2017. Oke. Mantap Agak- banget. Ya, cukup sengit ya kok pertarungannya. Iya, agak kompetitif gitu ya narasumber kita. Gak apa-apa. Tapi kan tetap berkompetisi itu baik ya, selama tujuannya itu baik dan memajukan Himasiskal tercinta, ya nggak sih? Betul banget lah. Kompetisi yang sehat. Iya. Betul banget. Apa namanya Mas? Aku boleh nanya dulu nggak nih ke Mas Iki sama Mas Adit? Boleh dong. Kan Mas pada tahu nih, pastinya kita semua udah pada tahu dong, Institut Teknologi 10 November itu adalah salah satu institut teknologi terbaik nih di Indonesia, ya kan? Nah, mungkin Mas-mas bisa ceritain dong, nih pasti juga bakal banyak banget yang nanyain. Sebenarnya pas dari awal kita masuk ITS, itu kita ada kegiatan apa aja sih? Gitu. Dengar-dengar sih itu kok ada, Gerigi. Oh, mungkin bisa diceritain dikit deh Mas, kalau pengalamannya Mas gimana dulu. Mungkin ada yang mau dulu? Mas Adit Siapa mungkin? nih, Ki? Aku atau kamu Adit lagi? dulu. Mas Adit dulu katanya. Oke. Keren. Monggo Mas Adit. Jadi kalau di ITS itu masa pengenalan mahasiswa barunya, atau teman-teman mungkin kenalnya ospek ya, itu ada yang namanya gerigi. 70% kekayaan Indonesia hanya dimiliki kurang dari 5% orang Indonesia. Apakah hal ini bisa kita benarkan? Apakah hal ini sebuah kebenaran? Jika kawan-kawan sepakat dengan apa yang saya katakan, jika kawan-kawan resah dengan negeri ini, saya minta yang sepakat maju ke depan sekarang. Gerigi itu gerigi yang istilahnya kalau teman-teman tahu PPSMB Gajah Mada, nah itu gerigi ini ITS-nya punya lah. ITS dan gak kalah kerennya ya pastinya. Mas. Jadi di gerigi ini nanti sebenarnya kalau gambaran umum ya yang aku alami dulu, kalau di gerigi ini kita dikenalkan kampus ini secara general di kehidupan kampus itu seperti apa, kehidupan di ITS itu seperti apa. Kita juga digabung sama teman-teman dari jurusan lain juga seperti itu. Jadi ada kakak pembimbingnya juga, dan memang kegiatannya seru lah. Kita waktu itu juga ngundang ada tamu dari yang diundang oleh Gerigi ITS, itu Bu Risma juga hadir di Gerigi ITS, Wali Kota Surabaya. Jadi bayangkan kerennya seperti itu. Mungkin kalau Mas Iki bisa nyeritain pengalamannya, mungkin ini lebih berwarna kayaknya. Oke, ya makasih Mas Adit ya. Mungkin kalau pengalamanku selama dulu ikut Gerigi ya kan, kalau tadi Gerigi tes udah jelasin sedikit sama Mas Adit ya soal itu ya, masa orientasi kita di awal buat pengenalan ITS pada mahasiswa barunya ya waktu itu ya kita lebih dikenalin aja sama Mas Mbaknya dulu, kan semua itu satu ITS dicampur ya. Dulu aku ya dulu tuh namanya Paguyuban sama apa ya Dit ya? Apa Dit? Paguyuban Paguyuban sama
Ada lah pokoknya satu ITS tuh dibagi di beberapa kelompok. Nah itu ya kadang ada forum bareng-bareng juga, terus nanti ada tunjuk kebolehan lah, pokoknya pamer ke masing-masing kelompok. Nah terus ada yang dikumpulin di taman alumni. Nah itu panas-panasan. Aduh udah tahu Surabaya panasnya kayak gimana ya. Matahari juga Mas Surabaya, maklum ya. Mas Girang, Mas. Itu langit tuh kalau Surabaya biru doang soalnya nggak ada awannya. Oh di Surabaya tuh bukan pagi siang malam tapi siang. Tak aja Mas Iki. Surabaya kan Gitu sih. Tapi ya nggak kerasa sih, maksudnya ya panasnya di Surabaya sama keseruannya dulu pas di Gerigi. Terus di akhir juga ada closing kan, itu ya pokoknya semuanya dapet sih dari apa yang disampaikan di Gerigi. Bisa kenalan juga dari jurusan-jurusan lain kan ya Mas ya. Iya betul. Pengenalan soal ITS dapet. Kenalan sama teman-teman jurusan lain juga dapet gitu. Pacar dapet gak Mas? Waduh. Waktu itu belum sih. Belum ada. Cuman yang deketin udah ada. Waduh. Apa lagi nih Mas? Siapa Ki? Enggak. Jangan diterusin ya. Cukup sampai di sini. Nah Mas, itu kan tadi tingkat ITS tuh. Kalau tingkat fakultas dari FTK itu ada pengenalan kampus seperti apa sih? Oke. Aku dulu kali gantian ya. Ya, boleh. Oke, kalau tadi kan tingkat ITS ya. Sekarang kalau di tingkat fakultas dulu di zamanku tuh ada ya ibaratnya kayak Disnatalis. Itu kan Disnatalis ulang tahunnya ITS ya. Itu ramein juga sama satu ITS, tapi tuh kita dikumpulin dulu satu fakultas, satu FTK. FTK kan satu ya, tidak pecah belah. Kemana-mana kalau acara ITS kita selalu bareng-bareng gitu. Pasti kalau kayak ada acara-acara gitu pasti kita dikumpulin. Kapal Siska Laut, Citrans tuh pasti berangkatnya bareng-bareng. Terus kalau ada lagi buat dikenalin di tingkat fakultas tuh ada LDKM, latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Wah. Waktu itu dulu kalau di zamanku dulu sama zaman kalian ya, zaman kalian juga sama Ada. sama kan? Zaman mereka ada Ki, zaman mereka ada. Iya, jadi kita tuh ke ini apa kayak Batu Poron di Madura. Sama. Ya ditatar, bukan ditatar bahasanya apa ya? Waduh, apa tuh? Waduh, Dilatih apa lah, kan namanya latihan juga ya. Kita dilatih lah. Itu satu fakultas tuh, tapi dulu per batch. Soalnya kalau rame-rame kan nggak cukup ya. Dulu per batch dilatih sama tentara angkatan laut di sana Madura. Gitu di Lanal Batu Poron kalau nggak salah. Itu seru sih. Kebersamaannya dapet lah, sama solidnya. Wah, SOB FTK dapet banget waktu itu. Ya. Dapet banget sih Mas. Mungkin Mas Adit bisa menceritakan tuh pengalaman gimana Batu Poron Mas Ya Adit. mungkin kalau aku nambahin lah ya, soalnya aku kan bareng sama Iki ya, pasti kurang lebih sama lah. Jadi pas LDKM itu kita diberangkatin jadi 3 kloter dari 4 fakultas ini. FTK itu kan ada transportasi laut, teknik transportasi laut, teknik kelautan, teknik sistem perkapalan, dari teknik perkapalan. Nah itu semua mahasiswa baru yang ada di Fakultas Teknologi Kelautan itu digabung, dibagi tiga, dibagi kloternya, kita berangkat ke Batu Poron. Itu kalau nggak salah 1 malam ya Kiki ya? 2 hari 1 malam. Iya, 2 hari 1 malam. Jadi 2 hari 1 malam kita berangkat ke sana. Sebenarnya sangat berkesan. Banyak Kesan parah. Tapi kalau disuruh ulang saya mending nggak deh. Sama Mas. Itu kenangan indah yang nggak perlu diulang. Kalau dibilang gitu sih. Tapi seru banget kan ya Mas? Seru banget. Iya. Itu kita dilatih menjadi lebih tangguh. Pulang-pulang kita langsung jadi bekar. Nah, Pulang langsung. soalnya Tidurnya juga 2 hari Mas 1 malam. Iki udah bilang ya, Mas Iki kan udah bilang tadi dilatih oleh sama tentara dan pastinya fisik. Terus ya latihan apa istilahnya? Nggak sih deh ngelap. Itu jadi bisa dibayangin lah selama 2 hari 1 malam aja saya nggak betah gitu. Tapi karena ngejalaninnya bareng-bareng jadinya seru kan ya Mas? Jelas. Iya. Tapi makanannya enak-enak sih di sana selama di sana. Bener Aduh, banget. parah. Enak gak sih? Otak enak. Bener-bener Enak. Terus sejahtera. kalau tidur emang nggak kerasa, sebenarnya juga tidur ya. Tidur aja udah nggak mikirin yang lain-lain.
Asli tuh makanannya sejahtera banget Mas, mau aku tiap hari. Iya. 2 hari 1 malam tuh kita nggak ngeluarin uang sama sekali. Bener. Untung lah. Bisa dibilang untung. Oh iya, itu makanannya bergizi sih, bener serius. Makanannya bergizi. Iya, iya. Kalau dulu kalian gimana LDKM-nya? Sama kayak gini kan ya? Apa ada cerita lain? Kalau yang paling berkesan dari aku dulu ya kok. Iya. Kalau dari aku sih yang paling berkesan tuh sebenarnya sepatunya, Mas. Karena Tuh, kita kenapa kan tuh? menjalani banyak kegiatan nih selama kita LDKM. Nah, jadi jujur aja pas pulang-pulang habis LDKM tuh sepatuku rusak. Langsung pada jebol gitu. Iya, banyak tuh yang nyangkut ketinggalan di laut. Asli, Iya. yang nyangkut di laut, yang ketinggalan, yang udah kena lumpur, banyak banget ya Mas kondisinya. Enrico. Oh, Kalau belum, Tara aku- belum. Oh belum. Udah. Nah, kalau aku karena aku batch pertama, jadi aku jadi kelinci percobaan. Belum tahu gimana ceritanya kan. Terus karena belum tahu ceritanya jadi agak kaget, agak shock gitu. Hari pertama udah digituin, hari kedua digituin lagi. Nah, udah gitu kan. Teman-teman yang lain enak, udah dapat cerita dari batch pertama. Jadi nggak kaget-kagetan lagi gitu. Iya Gitu maaf sih kok. dari aku. Aku Aku juga kebetulan dulu waktu batch itu pertama soalnya sih. Batch 3. Oh, batch Sama aku pertama. Ya dulu. Nah, tadi kan Mas Iki sama Mas Adit udah cerita-cerita nih tentang ospek di ITS, ospek di fakultas. Nah, kalau di Siskal itu sendiri, pengenalan kampusnya seperti apa sih, Mas? Apa sama juga sama ITS, sama FTK? Gimana, Mas? Dari Mas Adit deh, gantian lagi. Oke, kalau di tingkat jurusan ya, kalau di Siskal ya, kalau di Iya, Siskal Mas. sebenarnya nggak cuma di Siskal sih. Di semua jurusan itu setelah mereka melewati Grigi, setelah mereka melewati mungkin, saya nggak tahu kalau di fakultas lain, tapi setelah LDKM, kalau di FTK case-nya, nah itu sorry, setelah Grigi itu bakal ada namanya OKKBK. Kalau di jurusan ya setelah ini nggak cuma di Siskal sih ya, kalau di jurusan itu nanti setelah Grigi mahasiswa-mahasiswa baru ini bakal ada waktu seminggu di jurusannya untuk ngikuti kegiatan OKKBK namanya. OKKBK itu orientasi keprofesian dan kompetensi berbasis kurikulum. Nah, itu semua di semua jurusan di ITS itu udah ada itu udah sesuatu yang wajib dari pusat untuk departemennya, dan kurikulumnya disesuaikan dengan jurusannya masing-masing seperti itu. Itu kalau dari jurusan ya. Nanti kalau yang saya ceritain tadi sama Mas Iki itu kayak LDKM. Nah, LDKM itu kita waktu itu udah mulai kuliah kalau nggak salah ya Ki ya. Iya, itu udah jalan kuliah Mas. tuh. Udah Ya, itu kuliah udah mulai jalan kuliah beberapa minggu gitu, karena memang itu kalau yang itu ya fakultas itu nggak diwajibin setahu saya dari ITS sendiri, jadi memang lebih fleksibel waktunya. Beda ketika kalau OKKBK ini udah ada jadwalnya memang seperti itu. Nah, di orientasi keprofesian dan kompetensi berbasis kurikulum ini nanti mahasiswa barunya ini bakal dikenalin dengan Siskal secara dasarnya tuh seperti apa. Jadi mulai dari keilmuannya, terus organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di dalam seperti Himasiskal, terus mungkin tim-tim riset yang sejalan dengan keprofesiannya di bidang perkapalan itu nanti bakal ngisi juga, ada materi juga dari dosen seperti itu, macam-macam, dan itu bisa berubah-berubah, materinya bisa berubah-berubah sebenarnya dari tahun ke tahun, tapi garis besarnya itu tetap sama. Mungkin dari Mas Iki mungkin ada yang mau ditambahin dari. Oke, kalau Mas. dari aku mungkin cerita sedikit pengalaman aja ya. Kalau dari pendefinisian sama OKKBK itu ngapain, dari ceritanya dari Mas Adit ya. Ya itu ibaratnya kayak pengenalan pada DTSP lah, pada mahasiswa barunya, khususnya mahasiswa Siskal. Ibaratnya dari pengenalan lab, pengenalan kurikulum, pengenalan mata kuliah, itu semuanya diajarin di OKKBK, dijelasin. Nah, mungkin kalau cerita pengalaman sedikit, sebenarnya di OKKBK itu juga nggak kalah seru lah kayak dibanding Grigi sama LDKM. Apalagi itu sama satu angkatan sendiri ya.
Kalau dulu kalau zamanku dulu angkatanku dan Mas Adit tuh dulu dress code OKKBK itu baju marun. Itu satu ITS nggak ada yang make. Satu ITS Siskal doang dan angkatanku doang yang make tuh. Wah, iya dulu baju marun, satu ITS beda sendiri tuh. Nggak ada yang make, pokoknya marun-marun. Terus kan kadang ada jadwal istirahatnya ya, isoma gitu, istirahat sholat makan, sama acara. Misalnya kayak gathering FTK, itu kan dulu jalan ya dari jurusan dari Siskal ke SSC. Itu jalan tuh rame-rame satu FTK. Nah, yang paling mencolok ya mahasiswa Siskal doang, kita doang marun. Apaan sih marun-marun? Ada Tapi ya, ciri khasnya, tapi itu yang membuat kita bangga sama keren sama marunnya Siskal sih kalau menurutku ya. Menurutku pribadi itu ibaratnya ya jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap warna marun lah. Wah banget Mas. Parah. Mantap banget. Itu OKKBK ibaratnya ngerasain sih bareng-bareng pertama kali sama satu angkatan di situ tuh. Diajarin kenal, wah diajarin sama mas mbaknya. Dapet semua lah di OKKBK itu. Oh. Berarti buat teman-teman yang di rumah, teman-teman SMA yang belum tahu Siskal itu apa, nanti belajar apa, itu ada wadah juga ya Mas yang memfasilitasi teman-teman yang mau masuk Siskal. Jelas. OKKBK itu, ya enggak Mas? Jelas, pas disambut lah teman-teman semua nih yang lagi nonton ngoceh Siskal TV kalau misalnya daftar dan masuk Siskal. Oke, mantap banget nih Mas.